Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas kembali naik. Ya, ini terlihat ya, kemarin sempat mencatatkan all time high baru. Ya, everyday is all time high. Sepertinya begitu. Hanya saja nih, waktu saya perhatikan lebih detail, ternyata ini ada lagi imbalance di sini. Ya, di sini ada imbalance baru. Jadi dasar-dasar turunnya malah semakin banyak gitu. Ada imbalance, ada inducement. Saya pikir ini market masih kuat naik. Terlihat ya, ini bullish banget gitu. Kalau dilihat di sini bullish banget. Di sini kelihatan banget bullish banget, terutama lepas dari angka ini bullish banget. Nah, ini apakah waktunya turun? Selalu aja ada yang tanya kayak gitu. Sepertinya belum. Dan sebelum kita bahas secara teknikal, kita cek dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 19.30 ada Core PCE Price Index year on year bulan Agustus diperkirakan naik tipis dari 2,6% menjadi 2,7%. Baik untuk ekonomi ini. Kemudian Core PCE Price Index month on month diperkirakan tetap 0,2%. Personal spending month on month diperkirakan turun tipis 0,5% menjadi 3%. Buruk untuk ekonomi. Kemudian personal income month on month ini penting karena ini personal spending maupun personal income ini juga mengukur inflasi, juga bisa untuk menduga inflasi. Untuk personal income month on month diperkirakan naik dari 0,3% menjadi 0,4%. Spendingnya berkurang, income-nya naik. Mulai senang nabung nih orang Amerika. Kemudian good trade balance seperti biasa minus. Hanya saja minusnya turun dari 102,66 billion menjadi 99,4 billion. Minus ya. Artinya trade balance Amerika itu sebenarnya negatif terus. Hanya saja Amerika nggak rungkat-rungkat. Ya iyalah, mereka yang nyetak dolar sih ya. Kemudian jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment. Ini juga salah satu indikator untuk inflasi. Diperkirakan naik tipis dari 67,9 menjadi 69,3. Ini baik untuk ekonomi. Nah, dilihat ya, angkanya nyampur-nyampur. Ada yang baik untuk ekonomi, ada yang buruk untuk ekonomi. Hanya saja perlu saya ingatkan, ini sebenarnya tidak berdampak langsung sama emas. Masih ada rantainya gitu, dan efeknya nggak langsung ya. Maksudnya kalau buruk untuk ekonomi pasti untuk baik untuk emas gitu. Enggak. Apalagi nih untuk kondisi sekarang, kalau data-data ekonomi menunjukkan bahwa data ekonomi Amerika baik-baik saja, itu justru akan mengangkat emas karena harapan akan penurunan suku bunga The Fed. Secara teknikal, nggak cuma stokastik ya, kalau Anda cek yang lainnya, ini memang sudah sangat overbought. Tapi ya gimana lagi, demam emas itu masih ada. Demam pembelian emas atau kegilaan membeli emas itu masih tinggi. Jadi orang akan melihat bahwa ini memang saatnya beli gitu. Jadi banyak yang terus membeli. Akhirnya ya nggak ada istilah overbought, hajar aja, kira-kira seperti itu. Kalaupun nih kita pakai ilmu kotak-kotak. Nah, kalau pakai ilmu kotak-kotak, maksudnya nih mengukur nih kenaikan sebelumnya, kita pindahkan ke kenaikan sekarang. Saya mengkotakin ini. Kalau ini saya pindah, ini dari dasar loh ya. Kalau ini saya pindah dari dasar, ini sudah lewat. Kalau saya pindah di sini, bukan dari dasar tapi dari atapnya itu, maka kejaran berikutnya iya benar 700-an. Ini di sini terlihatnya 707.
Artinya masih mungkin lagi untuk naik sebelum akhirnya dia koreksi. Dan kalau dilihat nih pakai teori pembukaan, pembukaan hari ini berada di atas pembukaan hari lalu. Artinya memang jika up dan tugasnya adalah mengejar high sebelumnya. Artinya kemungkinan hari ini ada all time high baru. Ya, high sebelumnya kan all time high ya. Kalau itu ditembus berarti ada all time high baru. New ATH. Kita cek di 4 jam. Di 4 jam, iya ternyata untuk masalah penurunan masih sama. Ada imbalance di sini, berarti dia akan mengejar ke 49 ya 50. Jadi koreksi pertama memang 50. Kemudian kalau lanjut dia ke 30-an. Oke. Nah, untuk naiknya ini ada zona supply di sini. Saya kasih warna dulu. Hijau. Nah, jika harga naik ke harga ini dari 4 jam ya ini di atas 77, maka ada cenderungan ini akan mendapat supply. Hanya saja memang ada kemungkinan hari ini tembus ya. Tapi di sini ada supply. Jadi kalau ada yang mau sell, perhatikan angka-angka ini. Tapi ya jangan buta-butaan nge-sell ya. Ngelihat apa namanya? Sinyal-sinyalnya, muncul sinyal sell atau enggak. Kemudian untuk 1 jam ya kurang lebih 1 jam untuk ininya, untuk zona supply-nya. Jadi kenaikannya dia akan mengejar angka ini 85 untuk all time high baru dengan bidikan sih sepertinya yang dibidik ini saya pikir adalah 700. Bonus-bonusnya 711 dan itu adalah R3 weekly. Kalau kita ngomong pivot daily, maka untuk pivot hari ini adalah di 2659,83. Artinya hari ini memang open di atas pivot dan juga di atas open sebelumnya. Fix ini adalah hukum jika up. Kemungkinan akan ada ATH hari ini. Kemudian R1 daily ada di 2677,55. Sudah kesenggol ya tadi. Kemudian di R2-nya ada di 2696,7. Sedangkan R3-nya ada di 2707,9. Nah, ini juga mirip R3-nya weekly ya. Weekly kan 11, ini 07. Dan hari terakhir weekly itu sekarang. Jadi ada peluang sebenarnya dia akan menguji angka 2700. Sedangkan untuk support 1 ada di 2647,1. Support 2, saya salah angka ini, harusnya ini support 2. Ada di 2635,9. Sedangkan support 3 ada di 2616,7. Sekali lagi, target hari ini adalah all time high baru. Pak, itu kok tadi sempat turun? Iya, wajar. Kalau hukum jikanya untuk naik dia perlu ancang-ancang turun. Jadi mungkin dia akan koreksi. Dan saya pikir untuk turunnya maksimal 50. Untuk hari ini nggak nyampe segitu sepertinya. Kita masukkan ke 1 jam biar lebih detail. Nah, untuk hari ini sepertinya kalau turunnya di angka ini aja, sekitar angka ini. Di 5460. Nah, kira-kira di situ. Kemudian mungkin dia akan langsung target ke atas. Bidikannya hari ini adalah 2700. Sekali lagi ini bukan sinyal, saya tidak memberikan arahan untuk buy dan sell, tapi saya memberikan ulasan, analisa hari ini prediksi marketnya seperti ini, ada peluang naik. Dan hati-hati bahwa ini sudah sangat overbought, market bisa sewaktu-waktu ambrol. Jadi main aman sajalah, yang mau buy ya buy aja, memang market masih naik. Tapi profit lepas, jangan ditunggu profit banyak. Karena sekali lagi market bisa sewaktu-waktu ambrol. Sedangkan untuk tangga-tangga turunnya, kita kembali ke daily. Sudah saya sampaikan ya, tangga-tangga turunnya untuk hari ini ya ke 50 sampai 33. Jika itu tembus, dia akan mengejar ke 2614, anggap saja segitu. Tapi sepertinya untuk hari ini terlalu jauh.
Jadi kemungkinan akan ke angka ini saja, maksimal ke 33 atau 30. Sepertinya begitu. Dan saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.